selamat datang di podcast Street Talk. Yeay. Saya Nurliana Amalia selaku host dan kedua bintang tamu saya Kalvina. Dan juga bintang Krisnamurti. Di sini kita akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu mengenai etika dalam bersosial media. Menurut kalian berdua nih, apa sih etika dalam bersosial media itu? Dulu Boleh. Menurut gua pribadi, etika dalam bersosial media itu dalam diri kita sendiri yang menentukan etika tersebut, di mana kita bersosialisasi menggunakan kedua jari kita nih, tapi pikiran kita juga mempengaruhi dalam etika tersebut. Jadi kalau pikiran kita jernih, ya keluarnya jernih. Ada ibarat kata kalau di sosial media itu ketikanmu harimaumu, dimana kebalikan dari berbicara yang dimana oke itu dah. Oh, jadi kita tuh harus Boleh. mengontrol lah untuk kita tuh dalam berucap, mengetik di sosial media gitu. Pakai jempol guys, bukan pakai mulut gitu. Kalau menurut saya benar. Benar. Ya ada benarnya juga kata Bintang. Etika juga bagian penting lah buat kita kayak menggunakan media sosial. Karena kan itu juga pakai ketikan kita, terus ada yang di otak kita juga nih, pasti bakal diketik juga kan. Jadi ya hati-hati juga dalam menggunakan media sosial. Iya. Itu sih paling. Karena kan jika kita tidak pandai dalam beretika di media sosial, efeknya tuh pasti kan berakibatnya tuh banyak ya. Ada Fatal juga. Iya, ada yang bisa dilaporin ke polisi, pencemaran nama baik. Terus ada yang pihak yang kita komentarin itu kan jadi ngerasanya kan kayak nama gue jadi jelek gitu. Jadi kita ketika menggunakan sosial media itu, etika itu penting dan kita harus pikir lagi apa yang kita lanturkan di sosial media itu dengan komentar seperti itu apakah pantas gitu sih. Betul, apalagi bagi fans Barca yang awal-awal di puncak dibantai di akhir sama Madrid. Iya. Iya. Itu benar-benar nggak tahu. Tapi buat untuk Petrus. Buat untuk Petrus. Puncak bikin bos. Menurut pandangan kalian juga nih, apa sih prinsip-prinsip yang harus kita terapin dalam beretika di sosial media tuh? Iya. Tadi kan udah gentle first, ladies first. Enggak gitu dulu. Enggak mau belajar gitu. Dia tuh cuma menarik kesimpulan dari itu. Gantian. Ya mungkin kalau misalkan kita buat konten, terus ya paling kita konten kita itu ya ada tanggung jawabnya juga dari kitanya. Buat kita bikin konten nih buat yang lain juga nonton, dan mungkin ada motivasinya juga buat mereka, Memberikan gitu. edukasi juga Iya, lah ya. Terus juga kayak misal ada privasi dan ya kesopanan Privasi dalam kesopanan bersosial kita media. dalam ya di media sosial. Dalam media sosial kita bikin konten-konten kayak gitu, mungkin lisan kita harus bisa dijaga juga. Itu sih. Tadi kan udah dibilang kalau membuat konten itu juga Dari tanggung jawab, terus habis itu tutur kata kita dalam bersosial media Iya. nih. Kalau dari Mbak Kalvina, kalau dari Mas Bintang sendiri? sendiri itu apa ya, kalau prinsip-prinsip dalam media sosial yang jelas
nggak banyak sih, tapi yang jelas dari kita sendiri. Kembali lagi kalau prinsip itu kita yang nentuin sendiri gimana kita beretika dalam media sosial sih. Tadi juga benar kalau tanggung jawab itu memang nomor satu di media sosial. Jadi kalau misalnya kita berbuat onar di media sosial ya berarti menyelesaikan juga di media sosial. Contohnya kayak kasus yang Rubicon si siapa dah, David ya, David yang viral waktu itu, yang Rubicon yang dia diajak berantem apa kayak itu dah kasusnya dah. Jadi kan dia yang mulai itu gara-gara cewek doang tuh ngerebutin. Yang bikin tinju gak sih? Bukan tinju, Oh Rubicon nggak tahu iya, ya. dah. Nah itu kan dia ngemulai tuh, pokoknya anak DPR dah pokoknya. Oh iya tahu ya. Makanya ngomong yang benar DPR dong. Iya Tahu tahu kalau DPR itu cara kata tuh baru tahu tuh DPR. Jadi kasusnya kan dia yang mulai tuh sok keren gitu kan, Iya. ninju anaknya sampai koma. Karena nggak terima. Iya di rumah sakit. Nah itu kan dia juga harus bertanggung jawab mengakhiri di media sosial itu gimana ya. Kasus damai ya, mana mau damai anaknya gitu loh. Jadi kayak harus berhati-hati lah dalam bikin konten dari media sosial gitu, terutama di video-video kayak gitulah. Harus bijak lagi lah, jangan apa-apa emosi di-upload gitu kan, merugikan juga gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi dapat kayak konsekuensinya tuh di dia juga ya efeknya. Iya, di dia juga. Iya. Ya mau gimana juga orang dipukulin begitu. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara kalian mengatasi etika dalam bersosial media tuh? Karena kan kayak nggak setiap semua orang tuh kayak bisa mengomentari dengan omongan yang baik, dengan omongan yang bijak gitu kan. Apalagi sekarang kan banyak nih kayak di umur-umur yang masih kecil aja tuh kadang ikut-ikut campur. Terus kayak ibu-ibu gitu yang kayak nggak tahu jalan ceritanya tuh kayak gimana, tapi tuh kayak kebawa juga emosi, jadi kayak dia ikut-ikutan ngebully di komentar itu. Terus kayak banyak juga kan kayak kita tuh Gen Z yang beberapa tuh yang kayak terpengaruh juga nih. Menurut kalian nih bagaimana sih cara mengatasi etika dalam bersosial media itu di era yang sekarang ini? Kayak gimana contohnya tuh, kayak dalam berkomentar di media Iya, sosial. dalam berkomentar di media sosial, dari anak yang umur kecil, orang tua, sampai kayak yang seusia kita kan kadang komentarnya kan suka kayak begitulah. Oh, kalau menurut Mengatasinya tuh kayak gimana? Sebenarnya sih kita kalau misalnya kita yang buat kontennya itu juga kita udah berhati-hati. Cuman Iya. ya mungkin ada aja Yang kan nggak suka ya ya. netizen gitu kan, biasa kan emang kebanyakan ada yang nggak suka kan sama konten kita. Ya jadi personal ya. menanggapinya gimana? Personal Iya, ya, cara kalau kalian kayak mengatasinya gimana? Jadi kayak nggak terlalu ambil pusing gitu? Apa langsung di blok gitu. Ya, atau? kalau cara ngatasin yang paling gampang ya begitu, nggak ambil pusing, terus tetap bikin konten yang positif ya. Tentu masih ada lah beberapa orang yang iri dengki gara-gara ya emang personal, gara-gara ngeliatnya gitu kan. Kayak itu udah sebisa mungkin positif mungkin, tapi tetap kena hujat gitu kan gara-gara Apa aja yang kita lakuin tuh pasti salah ya di mata iya mereka. begitu bisa dibilang, karena itu tadi personal. Jadi itu mereka tuh mudah terpengaruh dari media-media lain, terus juga ibaratnya digoreng dari media satu ke media lain. Habis itu udah dah kita jadi kena dampak buruknya gara-gara media lain mencemooh kita gitu. Ya, gitu. Kalau dari Kang Vina sendiri sama? Sama Iya. Iya. Jadi kayak cara kita mengatasinya tuh intinya tuh kayak kita tetap memberikan konten-konten edukasi yang menurut kita tuh kayak baik. Terus habis itu tetap memberikan kayak apa namanya, memberikan iya edukasi, konten-konten yang kayak masih selayaknya untuk kita upload lah gitu. Terus kayak cara kita mengatasinya itu maksudnya tuh kayak ya udah kita tetap terus
bikin konten selagi yang kita buat itu selagi benar dan kayak tidak merugikan orang lain gitu ya. Jadi Iya. kita nggak usah ambil pusing gitu. Oke. Kalau dari tantangannya itu tuh menurut kalian tuh apa sih dalam beretika di sosial media tuh tantangannya? Banyak, tantangannya banyak. Terutama kita harus mengetahui dulu nih alur-alur di media sosial sekarang tuh kayak gimana. Jadi biar lebih simpelnya, kita kalau misalnya mengupload itu sesuai dengan alur media sosial sekarang gitu. Kan media sosial banyak lewat dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube tuh tentu. Kalau YouTube, Twitter apa lagi? iya Twitter juga. Kalau YouTube sekarang tuh kan banyak konten kreator di situ. Industrinya lebih ke arah apa ya, yang lagi tren itu di game lah. Itu emang nggak ada matinya, Mobile Legend. Terus juga sekarang ada YouTuber terfavorit yaitu Winda Basudara, itu dia juga benar-benar memenangkan award di Global TV waktu itu kan. Jadi semua bocil-bocil Winda Basudara itu benar-benar suka menonton Winda Basudara. Jadi bisa dibilang arusnya itu di situ gitu. Kalau di YouTube ya. Kalau di Instagram mungkin media-media kayak apa ya, bisa dibilang selera masing-masing gitu. Jadi kita harus masuknya itu kayak berita lah. Itu banyak banget tuh berita-berita di beranda gitu. Itu sih. Jadi tantangannya iya TikTok apaan kalau TikTok paling kayak konten-konten day in my life gitu. Oh deh Gitu-gitu. Enggak sih. Terus Ada ininya juga kayak berita-berita juga tentang ya kayak sama TV lah. ya, sama juga kok. Semuanya. Jadi itu mengerti harus dari apa globalisasi sekarang jatuhnya gitu. Tantangannya itu aja sih, sama apa kita berbijak dalam bermedia sosial lah, nggak banyak tingkah. Banyak tingkah boleh tapi jangan goblok, itu kata Boben Santoso. Ya betul itu betul sekali. Benar. Pisahin juga, maksudnya kayak konten kita yang buat pribadi sama yang mungkin buat yang arah ke endorse lah, kayak enggak udah yang arah ke profesional. Yang apa ke profesional? Jadi kayak bener-bener kita lagi ngomongin serius gitu loh. Ya pisahin juga aja. Jadi kita punya batasan. Iya. Gitu. Satu buat bisnis, satu buat ini ya, Iya. hiburan. Jadi ada dua. Gitu tantangannya menurut mereka berdua. Oke nih, ini pertanyaan terakhir untuk kalian berdua nih. Menurut kalian juga nih ya, bagaimana sih bagaimana sih solusi yang tepat nih untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi kalian udah jelasin gitu kan dalam beretika sosial media? Solusinya tuh yang baiknya tuh kayak gimana sih? Solusi yang baik apa ya? Ya itu tadi, jangan bertingkah aneh-aneh. Terus juga Berkomentar yang bijak. iya, berkomentar dengan yang bijak ya, walaupun sekarang banyak bocah-bocah yang komentar jomok itu kan. Apa sih coba? Bocah-bocah perih. Jomok itu kayak apa ya? Apa? Mojok. Bukan, gay, tahu gay gak? Cowok mau cowok gitu. Oh itu singkatan jomok. Jomok. Oh, Ya, baru tahu. komentar jomok dari bocah-bocah tuh kan di TikTok banyak banget tuh seliweran. Terus juga ada komentar bio Jeff Arnold bro. Iya sumpah itu juga. Gue gak ngerti tuh maksudnya apa anjir. Bio Iya itu kenapa dah? Iya gak ngerti. Enggak, tapi gue juga pas nyari di bionya Arab Gak ada. gak ada apa-apa. Gak tahu itu kenapa Masih kayak kerenan bio Chef Arnold. iya, Apa iya,
nggak itu banget, prik Nggak banget, bermutu, sumpah. Prik anjir. banget, sumpah, prik banget, Komenan anjir. yang kayak gitu. Jadi solusinya ya ambil positifnya aja di media sosial kan Iya. banyak tuh positifnya juga, kayak konten kreator yang memberikan hal-hal positif, tutorial gitu kan. Terus cara kalau misalnya kita nggak tahu nih cara penggunaan alat, nah kalian bisa cari di media sosial tuh banyak. Jadi kita bijak men-sharing apa Men-sharing ya saring dampak-dampak yang positif dari media sosial. Nah itu aja. ya. Mungkin juga kayak buat netizen ya janganlah kemakan omongan satu sama lain. Jadi kayak misalkan kalau si A ngomong ini di konten itu terus Langsung jadinya percaya. nyebar, dia langsung percaya gitu aja gitu. Terus kayak langsung menjudge gitu. Pakai etika lah. Hmm. Kalau ngetik itu yang baik-baik aja. Maksudnya kalau misalkan emang kita ngeliat nih apa sih Kayak kayak komentar-komentar yang aneh, ya udahlah biarin aja, nggak usah ikutan komen yang enggak gitu kan. Entah kan kita juga nggak tahu yang buat konten itu orangnya itu sakit hati atau enggak gimana gitu kan. Iya. batin dia lagi baik-baik aja atau tidak gitu. Kita kan nggak tahu. perasaan seseorang ya. Iya. Kita juga nggak tahu kan itu maksudnya bener atau enggaknya kejadiannya. Lagipun kayak gitu. juga kalau misalnya kalian tuh kayak yang kayak tadi saya bilang di awal gitu kan, kalaupun misalnya kita salah berkomentar tuh kayak kalian juga yang bakal dirugiin, kalian yang bakal dilaporin, kalian bisa masuk penjara, kalian bisa dapet tuntutan gitu loh. Kalau misalnya dari orang yang nggak suka kalian judge kayak gitu, ya udah langkah baiknya kalian diem aja gitu loh. Ntar giliran dapet sanksinya malah kalian yang nggak terima, padahal perilaku kalian duluan yang kayak gitu sih. Perilaku kalian yang ngikut-ngikutin Iya. orang, komen-komen yang enggak, jadinya kalian sendiri yang kena. Iya, nggak mau terima konsekuensinya. Kalian sendiri yang rugi nantinya. Betul sekali. Oke guys, itu dia podcast dari perbincangan kita semua mengenai Yeah. tentang etika dalam bersosial media. Disponsori oleh Plosa. Makasih juga buat A few moments later. Oke guys, jadi kesimpulannya itu kita tuh dalam beretika di sosial media itu harus pintar-pintar dalam mengomentari seseorang. Terus habis itu kayak kita harus memikirkan ke depannya dampaknya tuh kayak gimana nanti ke diri kita gitu. Itu aja sih yang kita sampaikan. Sosial juga banyak menawarkan peluang untuk membangun karir di hidup kita, tapi juga bisa menjadi bumerang kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan media sosial itu. Nah guys, itu aja mengenai topik yang kita bahas tentang etika dalam bersosial media. Terima kasih juga untuk kedua bintang tamu yang Terima sudah kasih. hadir meluangkan waktunya di podcast Street Talk. Yeay, terima kasih juga untuk Plosa. Yeay, Bye bye.